Selamat malam, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Saudara, rupiah terus tertekan terhadap dolar Amerika. Faktor eksternal dan internal mix jadi satu membuat rupiah loyo di hadapan greenback. Suhu politik dalam negeri yang memanas sampai krisis geopolitik jadi duet buat rupiah semakin grogi. Sampai kapan rupiah tertekan? Apa upaya pemerintah kendalikan rupiah agar tak terkapar lebih jauh? Dan saudara, Bank Indonesia punya jawaban mengapa saham dan rupiah longsor. Merespon rupiah yang terus melemah, Bank Indonesia mati-matian menyelamatkan rupiah. Rapat Dewan Gubernur kemarin menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,25% menjadi 6%. Kenaikan ini setelah 9 bulan Bank Indonesia menahan kenaikan suku bunga. Ada 5 faktor pendorong kebijakan moneter ketat Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengatakan, faktor pertama adalah perubahan dinamika global yang sangat cepat dan tidak terprediksi. Pertumbuhan ekonomi melambat dengan ketidakpastian yang tinggi. Kedua, tensi ketegangan geopolitik meningkat yang berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dan pangan tinggi. Akhirnya memperlambat penurunan inflasi global. Yang ketiga, suku bunga negara maju termasuk Fed Fund Rate ditahan lebih lama di level lebih tinggi atau higher for longer. Keempat, kenaikan suku bunga global tidak hanya jangka pendek. Dan kelima, implikasi faktor keempat, aliran modal keluar dari emerging market. Inilah yang membuat dolar makin kuat. Dan untuk membahas lebih jauh melemahnya rupiah belakangan ini saudara dan apa dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri, sudah bergabung bersama saya di studio ada Pak Roy Mandel, Ketua Aprindo. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Salam sehat. Meski mungkin beritanya kali ini kurang mengenakan begitu ya, tapi Betul. kita coba cari solusi begitu. Dan telah bergabung juga melalui Zoom ada Pak David Sumual, Kepala Ekonomi BCA. Selamat malam Pak David. Selamat malam, apa kabar, My Sister, Pak Romande, apa kabar? Selamat malam. Ya, kabar kami baik, semoga Pak David juga baik di sana. Sebelum saya ke Pak Roy dari realnya, Pak, saya ke pasar keuangan dulu, ke Pak David. Pak David, ketika nilai tukar rupiah ini hampir menembus Rp16.000, bagaimana kita merespon angka ini? Sudahkah kita patut khawatir atau santai saja? Ya, ini kelihatannya tekanannya kena ke semua emerging market ya. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau dilihat dari angkanya, kita nih relatif lebih rendah dibandingkan emerging market yang lain. Jepang saja itu sudah melemah 12,5%. Kita hanya melemah year to date itu 1,8%. Mirip-mirip dengan Filipina ya. Filipina juga 1,8%. China sendiri sudah sekitar 6%. Jadi memang hampir semua mata uang emerging market, kita jangan bicara Nigeria atau Turki ya, yang melemahnya lebih dari 50% year to date. Tapi memang akibat dari kebijakan Fed ini, banyak negara emerging market sekarang yang memang fundamentalnya kurang solid ya. Tahun lalu kita amati kan Sri Lanka yang sudah bisa dikatakan bangkrut ya. Nah, negara-negara yang saya sebut tadi sekarang kena pukul lagi karena memang ada ekspektasi bahwa Fed ini akan terus menaikkan suku bunga dan juga kebijakan suku bunga tingginya ini akan bertahan. Dan satu hal lagi yang kita khawatir ini sebenarnya yang kita tidak duga sebelumnya adalah ketegangan geopolitik dan dampaknya ke harga minyak. Biasa harga minyak itu berbanding terbalik dengan kurs mata uang dolar ya. Tapi kali ini dua-duanya menguat. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena memang sekarang penghasil atau produsen minyak terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya minyak menguat, memang kecenderungannya sekarang adalah US dollar juga akan ikutan menguat juga. Beda dengan misalnya 2010, waktu itu produksi minyak Amerika hanya 5-6 juta barrel hari. Sekarang sudah lebih dari 2 juta barrel dan menjadi penghasil minyak terbesar di dunia sekarang. Jadi kalau misalnya banyak juga yang berpendapat lemahnya nilai tukar rupiah ini juga ada kontribusi dari domestik, misalnya memanasnya kondisi politik dalam negeri. Artinya dari yang Anda jelaskan bahwa faktor eksternal lah yang mendominasi. Sementara bagaimana dengan faktor dalam negeri? Faktor dalam negeri kaitan dengan politik saya pikir tidak ada kaitannya ya. Kalau kita lihat pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, rupiah itu kadang menguat, kadang melemah ketika pemilu. Nah, jadi itu kita lihat di sini faktor dari eksternal itu yang lebih mempengaruhi pergerakan rupiah dibandingkan kondisi domestik, termasuk pemilu. Artinya sekian banyak headline kemarin yang mengatakan bahwa ketika segera terkoreksi dan nilai tukar rupiah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kondisi memanasnya situasi politik dalam negeri ya?
Pak David? Memang yang terjadi itu memang outflow sejak Ya. bulan Agustus, awal Agustus itu peaknya itu asing yang ada di pasar modal itu sekitar 7,2 billion dolar, sekarang tinggal 2,8, artinya sudah sekitar 4,4 billion dana asing yang keluar dari pasar modal ya, baik saham maupun obligasi. Jadi memang ini sudah berlangsung cukup lama sejak Agustus. Dan ini memang dipicu oleh pernyataan-pernyataan dari Fed yang kelihatannya masih akan konsisten mempertahankan suku bunga tinggi dan ada kemungkinan di akhir tahun ini mereka kembali menaikkan, dan ini yang membuat mata uang emerging market serentak melemah. Ya, dan ini alarm untuk rupiah ya? Ya, kalau sejauh ini kita melihat pelemahannya tidak sedalam yang lain, tapi kita tetap harus waspada. Ya. Baik, Baik, nanti saya ke Pak David lagi, saya ke Pak Roy. Pak Roy, dari real begitu, ketika melihat kondisi depresiasi nilai tukar rupiah ini sebenarnya beban sekali begitu. Tapi sejauh apa dampaknya yang sudah dirasakan? Apakah sekarang sudah ada seperti misalnya ya ketika biaya produksi semakin mahal, akhirnya harus menaikkan harga jual dan segala macam, apakah langkah itu sudah akan diambil? Ya tentunya pada sektor real kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa komponen bahan baku, bahan penolong, bahkan barang konsumsi memang harus impor. Ya. Dan ketika ada tendensi bahwa rupiah kita melemah, ya apalagi kita tahu bahwa ini dorongan daripada tidak hanya di masalah di domestik, tetapi di global. Amerika sudah menaikkan suku bunga Fed-nya ya. Kemudian juga kita juga ya plus minusnya juga hampir sama. Nah ini akan mempengaruhi kepada bagaimana kita menebus harga-harga yang untuk proses produksi kita. Nah proses produksi kita nanti bermuara kepada sektor di mana kita ketahui akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah ketika dikonsumsi masyarakat, belinya saja sudah naik ya karena pergeseran fluktuasi rupiah kita yang melemah atau dolar yang menguat, otomatis akan ada kenaikan harga. Nah kenaikan harga inilah yang tentunya harus diantisipasi karena kita ketahui bahwa daya beli masyarakat juga kan belum kembali pulih. Kemudian masih banyak dukungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kelompok marginal misalnya. Ini harus berkelanjutan. Kemudian kita juga tahu bahwa ada terjadi beberapa social economic status melakukan penahanan, restraint mode untuk melihat situasi kondusivitasnya daripada perjalanan pesta demokrasi kita. Jadi hal-hal ini tentunya perlu diantisipasi sedemikian rupa oleh pemerintah. Sampai kapan kira-kira, karena tadi dikatakan bahwa berpotensi, artinya kan belum dilakukan begitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang, memang sih hari ini nilai tukar rupiah sudah mulai agak membaik. Tampaknya memang ada intervensi yang dilakukan ke market begitu ya, ada operasi pasar dilakukan oleh Bank Indonesia begitu. Sampai kapan kira-kira, ini kan masih belum, tapi apakah ada mungkin kriteria tertentu yang akan membuat nanti nilai jual retail akan naik, makanan, minuman dan lain-lain? Ya sudah jelas karena tadi saya sebutkan bahwa seperti contoh beras itu kan kita memang harus import ya. Bahkan saat kita mau import dengan nilai rupiah yang melemah ini, dolar menguat, negara yang memberikan beras tersebut juga sekarang mulai menahan ya karena memang mereka juga harus antisipasi ketahanan pangan mereka. Tidak hanya beras saja tetapi ada komoditi-komoditi lainnya lagi ya, gula yang memang kita harus juga import dan beberapa halnya. Yang penting justru bagaimana perimbangan ketika memang kita saat ini kan kita berupaya supaya import, terutama kalau import yang ilegal ya. Kalau yang legal yang memang untuk kebutuhan bahan pokok dan lain sebagainya itu memang sudah menjadi keharusan karena produktivitas kita tidak mencukupi. Tapi yang ilegal ini memang harus betul-betul ditutup. Ya, bagaimana cara tutupnya? Ini perlu adanya sinergisitas dengan seluruh kementerian dan instansi terkait. Tidak ada kompromi, bahkan juga tidak hanya ditutup, tapi diawasi dan dikenakan sanksi hukuman yang berat dikala masih ada yang import-import yang legal yang lolos ini. Karena ini akan mempengaruhi defisit neraca kita, defisit perdagangan kita. Nah kemudian bagaimana langkah solusinya? Ya memang harus genjot ekspor akhirnya. Kalau import kita mau rendahkan yang legal ini, yang non legal ini, yang ekspornya kita harus dorong. Ya bagaimana caranya mendorong ekspor? Ya semuanya harus turun tangan tentunya. Semua kementerian dan lembaga, bahkan juga ya seperti Kementerian Perdagangan misalnya ITPC-nya yang di seluruh wilayah di global.
supaya mereka betul-betul menunjukkan giginya saat ini bahwa memang ekspor harus ditingkatkan sehingga ada balance dalam neraca perdagangan kita. Oke, ekspor ditingkatkan artinya juga termasuk mencari pasar yang baru. Ya. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita membahas ke sana, Pak Roy, sejauh ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, apakah mungkin bisa dibocorkan kepada kami margin keuntungan penjualan sudah berkurang berapa persen begitu? Ya udah pasti, ya ini hitung-hitungan kasar Ini saja. sebelum harga naik ya? Iya, kaitan dengan inflasi kita juga ya. Jadi ini kan tentunya sangat transparan kelihatan bahwa hitung-hitungannya kita terutama untuk beberapa komoditi yang memang harus tergantung dengan sumber import ini ya. Ini pasti akan bergeser di akhir tahun ini karena memang ya nggak langsung serta-merta memang kenaikan itu, tetapi dalam satu kuartal biasanya akan terjadi fluktuasi. Nah ini yang harus diantisipasi sebelum terjadi kenaikan langkah-langkah konkret daripada pemerintah. Oke, tadi nggak mau bocorin berarti berapa ukuran marginnya ya, belum. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Yang jelas tadi juga sudah disampaikan oleh Pak David terkait dengan tren suku bunga tinggi tampaknya masih akan terus terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini artinya rupiah harus antisipasi apa yang dilakukan pemerintah. Nanti kami akan bahas lagi saudara, jangan kemana-mana, tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona. Malam Bapak. Malam Ibu Titis. Malam Pak David. Selamat malam Mbak Titis. Ya, nanti kita akan bahas dengan redaksional, tapi sebelumnya karena tadi di segmen awal tadi Mbak Titis sudah di-spill sama Mas David dan kita sama-sama tahu bahwa The Fed ini memang mempertahankan suku bunga tinggi tampaknya dalam jangka waktu yang lebih lama begitu, lalu kemudian pemerintah merespon itu. Kita akan dengarkan tanggapan ataupun pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini, Saudara. Dengan Amerika Serikat masih menghadapi inflasi yang cukup tertahan tinggi dan kondisi ekonomi yang masih cukup kuat, mereka kemudian memberikan signal atau paling tidak dibaca oleh market bahwa higher for longer itu akan terjadi. Dan ini yang menyebabkan banyak sekali terjadinya capital flowing back ke Amerika Serikat. Menyebabkan dolar indeks menguat di 106. Pak Gub mengatakan sebelumnya di 93, berarti dolar itu menguat secara global. Nah, kita akan terus mensinkronkan kebijakan moneter dan fiskal agar dalam situasi di mana pemacunya adalah negara seperti Amerika Serikat, dampaknya ke ekonomi kita bisa kita mitigasi dan kita minimalkan. Ya, Pak David, higher for longer itu yang sudah diberikan sinyal oleh The Fed yang bisa jadi akan membuat rupiah tertekan lebih lama. Nah, sejauh apa nanti rupiah bisa bertahan? Karena hari ini kan sebenarnya sudah ada perbaikan ya. Rupiah agak menguat, tampaknya memang sudah ada intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ke pasar. Apa yang perlu diantisipasi dengan yang sudah kita ketahui bersama dan sudah disampaikan oleh The Fed bahwa memang higher for longer akan dilakukan? Pak David? Jadi saya perhatikan memang ini masih ada kaitannya pastinya dengan minyak ya. Tadi saya ungkapkan di depan bahwa US itu sekarang adalah produsen minyak terbesar di dunia ya. Jadi kalau misalnya harga minyak meningkat, ini mirip-mirip dengan Australia misalnya. Kalau Australia batu bara menguat, harganya itu mata uang Australian dollar akan menguat. Nah sekarang juga sama. Jadi ada semacam perfect storm ya. Ada penguatan dolar yang disebabkan kenaikan harga minyak dan juga disebabkan oleh higher for longer tadi, kebijakan dari Fed ya. Jadi memang kita harus waspada dan saya lihat memang serentak ini dari emerging market kecenderungan memang keluar ya, baik di China, Jepang, termasuk juga di negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Indonesia. Dan memang ini masih akan kelihatannya berlanjut dan memang kita perlu ada upaya-upaya ya, my sister. Jadi kalau kita lihat di sini pemerintah sebenarnya sudah ada PP sebelumnya tentang devisa hasil ekspor, tapi memang ini masih belum optimal kelihatannya. Dananya yang masuk kurang lebih sekarang sudah sekitar 3,4 billion, secara neto 1,8 billion. Nah ini harus kita dorong lagi ke depan. Tadi saya setuju dengan Pak Roy ya, hal-hal yang ilegal ini semua kita harus upayakan supaya bisa kita berantas. Salah satunya yang saya pikir cukup bisa menjadi potensial outflow itu adalah salah satunya judi online sebenarnya. Itu menurut data PPATK itu 200, artinya sekitar 13 billion dollar yang kemungkinan bisa saja
menjadi outflow keluar ya. Nah ini memang hal-hal ini perlu kita lakukan bersama stakeholder untuk memberantas yang ilegal-ilegal yang tadi juga disebutkan oleh Pak Roy ya. Ya, pemberantasan ilegal begitu, komitmen dulu ya baru kita bisa menjaga stabilitas nilai tukar. Tapi ini untuk menjelaskan kepada masyarakat juga dalam bahasa yang sederhana Pak David, dengan adanya tren suku bunga tinggi dalam waktu lama yang sudah disampaikan oleh The Fed gitu sinyalnya, seberapa mengerikan ini untuk rupiah dan ekonomi dalam negeri kalau tidak ditangani dengan benar? Sejauh ini pelemahannya kan tadi saya katakan di depan kita masih 1,8% year to date ya. Tapi memang kalau dari titik tertingginya ya kita melemah sekitar 5%-an. Kalau pelemahannya terbatas, menurut saya ini malah justru pendapat saya itu malah akan cenderung menggairahkan ekonomi kita ya. Karena tadinya misalnya melihat inflasi rendah, harga barang impor rendah, keinginan untuk melakukan investasi atau melakukan kegiatan dagang, mengimpor itu juga kecenderungan menurun ya akhir-akhir ini. Tapi dengan adanya ekspektasi bahwa rupiah akan melemah terbatas, asal jangan pelemahannya berlebihan ya, seperti tadi saya sebut Argentina atau Turki ya. Kalau pelemahan terbatas itu justru saya pikir malah bisa menggerakkan sektor real. Jadi kembali kita akan meningkatkan stoknya, lalu juga mengambil keputusan bisnisnya. Walaupun pasti nanti akan ada kenaikan harga. Justru menurut kami penaikan harga itu justru menjadi stimulus buat perekonomian supaya bergerak lebih kuat. Kita tahu sejauh ini pertumbuhan kredit kan modal kerja itu salah satu yang kita lihat masih sekitar 8-9%. Nah ini belum optimal. Nah saya pikir ini juga depan dengan adanya pemilu juga, ada kampanye pemilu dan seterusnya, ini kembali bisa menggairahkan supaya sektor real itu lebih kuat lagi pergerakannya ke depan. Oke, sebentar. Kalau memang iya, kalau misalnya duit orang ada, kalau enggak gimana soal daya beli? Ya, ini daya beli sejauh ini kan kalau kita lihat inflasi September terendah ya, 2,2% ya. Dan ini memang kita tahu banyak contoh di negara lain seperti di Jepang itu kalau inflasi terlalu rendah, deflasi justru malah membuat ekonomi kurang bergairah. Tapi kalau ada ekspektasi bahwa harga-harga akan sedikit meningkat ya atau akan bergairah, orang kembali akan melakukan restocking. Tadi Pak Roy juga bicara tentang import bahan baku. Nah ini besar sekali, 75% dari import kita itu adalah bahan baku. Jadi kalau kita lihat memang akan ada kemungkinan ekonomi lebih bergairah, terutama kita tadi menyambut kampanye pemilu, kita akan ada event pemilu 3 kali ya paling tidak tahun depan. Nah ini paling tidak bisa menggairahkan asal pelemahannya masih bisa kita mitigasi ya. Saya yakin sampai sejauh ini cadangan devisa kita masih relatif sangat kuat di emerging market. Dan kita juga punya secondary buffer. Dan selain itu juga dari sisi pemerintah juga mungkin perlu sinergi ya dari sisi kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya. My sister. Baik. Saya ke Pak Roy. Kita ke real. Itu tadi sebuah ekspektasi yang cukup positif saya bilang, tapi nanti saya dalamin ke Mbak Titis begitu. Pak Roy, kita itu masih kalau memang bentuknya barang modal, kita impor, lah katakan begitu. Tapi kalau misalnya kita impor banyak sekali komoditas ya, mulai dari beras, hal-hal yang berkaitan dengan perut begitu. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah seperti ini, apa yang kira-kira perlu diantisipasi? Mungkin terkait dengan beras? Ya saya ambil contoh kalau pertanyaan my sister mengenai beras. Beras itu kan sebenarnya kita sudah punya takaran harga. Bagaimana supaya harga impor dan harga jualnya di Indonesia itu terjangkau. Ya kita tahu sekarang seperti beras medium SPAP itu 10.900 untuk Jabodetabek misalnya per kilo. Atau 54.500 per 5 kilo. Nah ini kondisinya kan sekarang yang terjadi adalah justru sudah masuk importnya, kita punya planning import tahun ini kan 2 juta ton ya, 1,6 sudah masuk, 400.000 sedikit lagi dibongkar udah masuk. Tetapi yang terjadi adalah justru penyalahgunaan ya barang-barang komoditi import ini yang dioplos kemudian dijual dengan harga lebih mahal karena memang kualitasnya bagus, kualitasnya premium. Nah, saya pikir ini adalah peran yang harus berantai dengan seluruh pihak berwenang tentunya. Ya, tidak hanya tingkat provinsi tapi seluruh kabupaten kota. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Karena justru beras ini kan
sudah diimpor diberi subsidi kan dijualnya. Kemudian sekarang dioplos malah oleh para spekulan ini dimasukkan di brand yang baru, padahal berasnya beli murah dengan beras SPAP ini, masukkan brand baru, kemudian dijual dengan beras yang lebih mahal, premium. Nah ini yang terjadi sehingga beras itu di market itu terjadi kenaikan-kenaikan yang justru bukan seharusnya demikian. Nah berkaitan juga tadi saya mengutip Pak David tadi katakan mengenai adanya sinyalemen kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya memang saatnya sekarang ini kaitan juga dengan transportasi kita, sarana transportasi kita yang membawa barang-barang komoditi tadi. Kalau ini naik kan berarti kan akan mempengaruhi juga harga logistiknya. Nah bagaimana supaya switching ke B20 misalnya untuk mengurangi import produksi minyak kita ini sehingga memakai CPO sendiri ya yang juga akan meningkatkan produktivitas CPO tentunya. Nah ini harus segera dan langsung memang dilakukan sehingga balance-nya ini tetap terjadi karena kita tahu sekarang harga minyak juga kan sudah mulai meningkat ya 89 ya 85. Kemarin Pertamax juga bisa naik kok minggu yang lalu. Jadi ini satu takaran yang harus diperhitungkan juga karena nanti akan berdampak kepada sektor ya apalagi transportasi. Ya transportasi itu adalah ujung tombak untuk memindahkan barang satu tempat ke tempat yang lain. Nah jadi ya ini semuanya memang perlu bekerja sama dan yang penting di sini adalah fungsi pengawasan dan fungsi penindakannya. Dengan tegas tanpa kompromi karena memang kita tidak dalam kondisi yang lagi nyaman saja tetapi kita harus berjuang dengan pergeseran nilai rupiah ini. Oke baik Mbak Titis karena dari tadi kita sudah membahas bahwa salah satunya terkait dengan minyak begitu. Indonesia ini kan masih bergantung ya terhadap impor minyak, terutama LPG sampai 80% loh kita masih impor begitu. Nah, ini berkaitan sama isi kantong masyarakat, Mbak Titis. Kira-kira bagaimana dampaknya kalau sampai lagi dan lagi mungkin kita akan terus ngomongin the Fed ya, karena memang mereka yang memberikan sinyal bahwa nanti suku bunga acuan tinggi itu masih akan bertahan lama begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Karena begini, kita juga masih bergantung terhadap subsidi terbuka dan segala macamnya. Apakah menurut Mbak Titis mana yang perlu kita selamatkan anggarannya atau memang mau tidak mau misalnya pemerintah perlu melakukan pelebaran subsidi karena terkait dengan daya beli, apalagi di tengah sekarang ini tampaknya kondisi daya beli masyarakat juga kayaknya perlu kita ini ya. Sebetulnya tadi sebetulnya penjelasan Pak David sebetulnya itu tadi bahwa perfect storm itu bagi kami ketika kita membuat editorial terkait pelemahan rupiah itu tuh sebetulnya itu yang terjadi bahwa di saat dolar menguat kemudian tadi Amerika menjadi produsen terbesar minyak. Dan harga minyak naik ini sudah double. Artinya dari industri ketika dia harus impor maka ada biaya distribusi yang naik. Itu satu. Dan sementara ditambah dengan penguatan dolar yang efeknya rupiah melemah. Benar secara kawasan kita memang pelemahannya paling masih kecil lah setara dengan Filipina. Tapi masalahnya kita punya dua pukulan ganda. Semuanya sebetulnya dua pukulan ganda yaitu transportasi yang naik. Kemudian juga biaya impor yang naik. Nah ini tentu saja ketika nanti pengusaha menaikkan harga, maka inilah yang dipikirkan apakah yang kemudian daya beli kita itu kuat untuk menopang tadi untuk menambah. Jadi masyarakat apakah mampukah belanja ketika nanti para produsen atau pengusaha menaikkan harga barang karena ada double tadi biaya impor naik. Nah sebetulnya yang menjadi pertanyaan Pak Roy adalah sebetulnya berapa sih sebenarnya nilai tukar yang affordable bagi pengusaha. Mungkin Pak David juga nanti punya hitungan kalau kita ngomongin bahwa daya beli sekarang memang lagi turun, terus yang kemudian pengusaha juga butuh kenaikan karena memang ada cost yang naik, maka kita perlu tahu sebetulnya berapa sih sebenarnya nilai tukar yang nyaman buat pengusaha. Bagi masyarakat, ketika inflasi kemarin itu 2,2% September itu menjadi yang terendah, sebetulnya kan menimbulkan dua sisi. Satu bisa jadi itu pelemahan yang memang konsisten dilakukan. Sudah harga terlalu tinggi maka pemerintah terlalu ketat, kemudian butuh ekspansi. Makanya ketika tadi Pak David bilang bahwa ini memang jangan-jangan memang harus nih kredit modal kerja memang dinaikkan supaya memang ekonomi bergairah. Kalau terus-terusan seperti ini kan kayak kita menggali kubur sendiri gitu ya Pak ya. Nah apa sih yang stimulus seperti apa sih yang mungkin diberikan pemerintah hari ini kan kalau tidak salah Presiden juga sudah memberikan ke sektor properti ya Pak ya. Sektor properti ada di bawah rencana 2 miliar. Pajaknya akan ditanggung oleh negara. Ini dari satu sisi dari sisi properti dan kemudian harus dilihat lagi
mana sih sebetulnya sektor-sektor yang memang membutuhkan stimulus supaya memang modal kerja jalan dan kemudian daya beli masyarakat yang memang membutuhkan itu tidak terdampak. Kalau kita ngomongin hari ini kan Presiden udah ngomong, oh sisa anggaran pemerintah cukup besar. Buffernya tuh ada sebetulnya. Kenapa harus disimpan? Kenapa nggak buat ekspansi yang lainnya supaya daya beli juga kemudian naik? Nah itu sebetulnya yang memang kita tuh punya, dananya ada, tapi harus yang tepat sasaran. Kemanakah kemudian kita belanja pemerintah untuk mendorong ekonomi dalam negeri? Apakah kemudian menaikkan kantong-kantong subsidi baru atau memberikan stimulus ke pengusaha atau yang di mana? Ini yang harus yang tepat. Memperlebar sesuatu yang udah ada. Ya, yang supaya tepat sasaran bahwa yang membutuhkan stimulus adalah di golongan ini. Kalau kita membiarkan terus-terusan bahwa kemudian kita menahan inflasi ketat dan kemudian ini ekonomi nggak bergerak. Itu sih sebetulnya yang terjadi seperti sekarang tuh kita udah ngelihat, wah jangan-jangan kalau memang fiskal nggak keluar, ya efeknya akan seperti ini, akan ketahan di situ terus gitu. Pak, emang Aprindo butuh insentif nggak? Nggak nilai tukar dulu aja, nilai tukar berapa yang affordable gitu. Betul. Ya tentunya kan pemerintah ada dua weapon yang selalu dipergunakan, kebijakan moneter dan fiskal ya. Nah jadi kaitan dengan tadi Bu Titis tanyakan berapa yang affordable. Ya kita affordable sebenarnya ya di bawah sekitar plus minus 14 itu sudah berjalan kan ya. 13 ke 14 ya. Karena kan memang ya kita tahu Fed itu kan nggak pernah di bawah 5 ya, 5,75 kemudian sekarang sudah 6. Nah kita 5,5, 5,7. Ya betul. Jadi kita nih bersanding dengan the Fed kan rate-nya itu. Nah jadi kondisinya itu sesuatu kenyataan kan. Jadi kondisi yang terjadi. Nah jadi kembali lagi bahwa peran yang kalau ditanya tadi kira-kira apa yang langkah yang baik misalnya untuk meningkatkan tetap productivity. Nah saya ambil contoh saja misalnya ini sekarang kalau dengan BI rate seperti itu kan nggak mungkin dong turun lagi suku bunga. Suku bunga malah akan cenderung malah dalam 3-6 bulan ini 1-2 kuartal ini akan naik. Nah bagaimana untuk produktivitas dari para UMKM misalnya sebagai pilar ekonomi. Nah nggak bisa lagi dengan 6% sebenarnya, nggak bisa bertahan. Mesti ada bank UMKM yang dananya bukan dari DPK. Dananya itu dana dari CSR BUMN, dana hibah, dana dari keuntungan SBN pasar sekunder. Sehingga dana itu nggak harus dikembalikan pada masyarakat, tapi dana itu hanya 0,1% bunganya, 0,2%. Itu yang bisa membuat produktivitas UMKM, misalnya ini kita bicara nih, penyangga ekonomi kita, tetap bertahan. Tetap sebuah kebijakan harusnya tepat, sasaran, dan benar begitu. Nanti kita lanjutkan lagi, saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Kita sama-sama tahu beberapa waktu belakangan nilai tukar rupiah terkapar di hadapan dolar Amerika Serikat. Dan apa penyebabnya? Kami ulang lagi pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia terkait dengan situasi melemahnya rupiah di hadapan dolar. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana kita harus melindungi dalam negeri dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global? Oleh karena itu, saya sendiri juga berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan. Sama-sama kebijakan Bank Indonesia, kebijakan pemerintah khususnya fiskal sama-sama memperkuat stabilitas kita, ketahanan eksternal kita dari dampak rambatan global ini dan sekaligus juga terus mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia punya jamu, ada jamu pahit, ada jamu manis. Moneternya tetap pro stability diperkuat, makrobudensial sistem pembayaran, pendalaman pasar untuk pro growth. Itu kemudian kita perkuat bauran kebijakan. Ya, Pak David, melanjutkan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, melihat apa yang dilakukan kemarin kan Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%. Apakah dengan kejadian yang sekarang, maksudnya situasi yang ada saat ini, Bank Indonesia punya ruang berapa kali lagi untuk menaikkan suku bunga? Ya ini tentu saja sangat tergantung data ya. Jadi
dan tergantung perkembangan eksternal juga. Kita belum tahu juga apakah nanti November benar-benar Fed akan menaikkan lagi suku bunga. Ini kan market itu bergerak berdasarkan ekspektasi. Jadi mereka sudah melakukan eksekusi dulu sekarang sebelum beritanya benar-benar keluar nanti di bulan November. Secara peluang sekarang masih sekitar 30-40%, tapi menjelang November mungkin data-datanya akan lebih kuat lagi mendorong adanya kemungkinan kenaikan suku bunga Fed ya. Tapi sejauh ini sih memang kelihatannya 6% dulu, tapi nanti kita lihat juga karena instrumen Bank Indonesia dan juga kemarin juga bukan hanya BI rate sebenarnya yang dinaikkan, tapi juga ada pengenalan instrumen-instrumen baru seperti sertifikat falas Bank Indonesia, SRBI dan seterusnya dalam rangka juga menambah atraktivitas dari aset rupiah ya. Dan saya pikir tadi penting apa yang dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio bahwa perlu ada sinergi dengan pemerintah ya. Dan pemerintah kita tahu mereka juga harus mengamankan posisi dari APBN tahun depan ya. Kita tahu yang major tahun depan juga cukup besar ya, sekitar 190 triliun di kuartal pertama dari 477 triliun yang akan mature tahun depan yang ada 190 dan itu perlu diamankan. Tapi memang kita harus lihat juga kira-kira di posisi mana ketika sekarang memang demand dari obligasi terutama dari asing ini masih relatif akan cukup lemah ke depan ya. Tapi di sisi lain kita lihat silpa dari pemerintah atau dana pemerintah yang masih belum digunakan, yang masih ngendon lah istilahnya di Bank Indonesia masih cukup besar, ada sekitar 600 triliun. Saya pikir ini selain menjadi buffer juga bisa menjadi stimulus ya ke depan, termasuk tadi beberapa usulan tadi dari Pak Roy juga bisa juga didaya gunakan supaya ekonomi bisa bergerak ke depannya. Oke, artinya kalaupun misalnya The Fed tidak menaikkan suku bunga, tapi apakah Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga untuk menahan dana panas? Karena kalau saya lihat di sini untuk CDS Indonesia untuk 5 tahun, Pak David naik nih jadi 102,58. Ya ini perlu sinergi beberapa kebijakan tadi ya. Jadi jamu manis, jamu pahit tadi. Jadi saya pikir kalau terus dinaikkan tentunya kita ingin supaya dana asing itu tidak serta-merta keluar semua. Sekarang masih ada tersisa 2,8 miliar. Harapannya dengan kita naikkan itu mereka tidak keluar ya. Tapi memang kebijakan moneter ini memang harus disinergikan tadi dengan kebijakan fiskal, bagaimana upaya kita supaya benar-benar stabilitas ini bisa kita jaga ya. Berapa sih rupiah yang kira-kira nyaman untuk ekonomi Indonesia dan terutama untuk pengusaha, Pak David, kisarannya? Ya, ini sangat dinamis tentunya dengan data-data yang kita lihat ya, termasuk inflasi, lalu juga bagaimana bandingannya dengan emerging market yang lain. Saya pikir di kisaran 16.000 ini saya pikir cukup kondusif ya, baik buat eksportir maupun importir, karena kalau terlalu kuat juga kita tahu beberapa tahun terakhir ini industri kita tidak berkembang ya, kurang bersaing. Jadi perlu juga ada semacam buffer atau stimulus juga buat eksportir juga supaya produk-produk manufaktur kita itu juga bersaing di luar ya. Tadi saya ceritakan Korea, kenapa ketika Jepang melemah 12% ya pastinya Korea maupun juga China Yuan tidak akan membiarkan, dia akan juga mencoba untuk melemahkan mata uangnya supaya produk-produk mereka juga bersaing ya. Kita kalau hanya mengandalkan komoditas ya memang komoditas tidak terpengaruh kurs, tapi ke depan yang paling penting itu kan daya serap tenaga kerjanya. Sejauh ini memang kalau kita bandingkan antara industri manufaktur dan komoditas, daya serapnya tentu lebih besar sektor perkebunan atau misalnya manufaktur, my sister. Oke, baik. Saya ke Pak Roy deh, kalau tadi disampaikan 16.000 tampaknya masih aman kalau dari pelaku usaha yang, ya kalau untuk eksportir untung sih memang, tapi untuk yang bergantung impor kan kayaknya agak berat juga begitu. Anda gimana lihatnya 16.000? Ya, pembicaraan kita tentunya kan tadi kalau kita bisa coba rampungkan ada dua hal. Satu adalah rendahnya komoditas ekspor di pasar global, kemudian tingginya tingkat impor. Ya, itu yang memberi dampak kepada kecenderungan dapat
menjadikan defisit neraca perdagangan kita. Nah, bagaimana langkah-langkahnya supaya memang ini berkaitan dengan kalau saya di sektor hilir menghimbau, artinya ya masyarakat kembalilah membeli dan mencintai produk Indonesia karena produk Indonesia itu nggak kalah sekarang kualitas produksinya, kuantitasnya dan seterusnya. Kemudian ya jangan menukarkan dolarnya itu, nimbunnya dolar udah memang lama ya kemudian sekarang dijual. Nah ini dapat untung. Pegang rupiah lah ya. Jadi bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Kemudian untuk usaha-usaha yang berwirausaha, coba orientasinya ekspor ya, tidak hanya untuk bagaimana untuk berusaha di dalam domestik, dan tentu harus ada pencairan dari kementerian lembaga betul-betul menjalankan poksinya, bukan hanya untuk sebagai seremonial atau hanya sebagai komoditi euforia saja. Kemudian wisatalah dalam negeri ya, untuk berkaitan dengan bagaimana supaya perputaran uang kita itu menguat. Jadi ya memang ini harus sinergisitas dan tentunya menjadi bagian bersama untuk kita menguatkan kembali rupiah kita di saat pemerintah sudah mengambil langkah-langkah populis fiskal dan moneternya. Oke, berkaitan dengan untuk mengenjot ekspor, Mbak Titis, sebenarnya Presiden Joko Widodo kan juga berkali-kali mengatakan bahwa kita harus gencar ekspor ke pasar non-tradisional. Jadi marketnya nggak itu-itu aja. Nah sejauh ini kalau redaksional itu melihatnya, menganalisanya bagaimana? Apakah Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait sudah serius untuk membuka pasar-pasar baru? Karena kan yang namanya harus dibukakan pintu juga ya. Ada orang mau ekspor juga perlu edukasi, ada juga begitu tidak tahu, tapi juga marketnya juga harus diperluas. Ya. Kalau kita ngomongin persaingan gitu, persaingan produk ekspor kita gitu, itu kan memang bahwa kalau kita harus mengakui bahwa yang namanya kita itu benar-benar terlalu banyak kita menggantungkan ke komoditas. Efeknya memang kita terlena terhadap industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Gitu. Nah, kalau untuk membuka pasar baru, selama barang itu sebetulnya kita memiliki daya saing, tadi dari quality, dari daya saing itu pasti banyak Pak ya. Banyak, tapi faktanya kan kalau kita ngomong bahwa produk furniture aja Pak, yang dulu kita menjadi andalan, sekarang turun. Artinya ada perusahaan serius. Kalau kita ngomong kemarin itu ketika ada festival kopi Pak, bahwa sekarang produksi kita juga turun. Padahal itu sempat kita di nomor 1. Nomor 1 sekarang udah dikalahkan dengan Vietnam. Vietnam produknya sedikit, tapi produksinya banyak. Sementara kita produknya banyak nih sebetulnya banyak, tapi produksinya itu terus turun. Artinya kalau saya melihat adalah pasar dalam negeri sebetulnya luar biasa besarnya. Selama pemerintah itu melihat bahwa pasar ini harus dimanfaatkan untuk produk-produk yang lokal dengan kualitas yang bagus, kita sama-sama tadi Pak Roy juga bilang bahwa kita mengkampanyekan harus mencintai produk dalam negeri, itu sebetulnya pasar kita tuh nggak kurang gitu, nggak kurang yang luar biasa banyaknya gitu, luar biasa banyaknya. Ini yang juga harus dipikirkan. Sementara tadi bahwa yang namanya impor ilegal, yang namanya judi online itu kan harus dibatasi, bordernya itu memang harus jelas. Ketika nanti misalnya kalau yang transaksi ilegal yang tadi dibilang Pak David bahwa judi online yang sudah 200 triliun itu keluar, itu kan artinya memang sebetulnya kita tuh terlalu terbuka pasarnya gitu. Bagaimana langkah pemerintah untuk menutup ini, karena kita harus diakui bahwa kita punya market yang luar biasa. Orang yang lainnya menyasar Indonesia ya Pak ya. Kenapa kita nggak banyak memberikan stimulus buat pasar dalam negeri, pengusaha dalam negeri untuk memang membentuk pasar. Hal yang sama dulu pernah dilakukan Cina, begitu membentengi dirinya dan kemudian berhasil. Korea juga melakukan hal yang sama. Vietnam juga melakukan yang sama. Ini kan artinya memang keberpihakan. Keberpihakan. Kan tadi sebenarnya Pak David juga bilang bahwa market itu karena ekspektasi. Kalau ekspektasi bahwa pemerintah itu satu suara mendorong industri dalam negeri, pasar dalam negeri, maka itulah yang memang harus dilakukan supaya menjadi kekuatan kita. Bahwa pasar dalam negeri adalah kekuatan kita yang memang harus dilindungi, dan dari aneka produk impor sekaligus kita melahirkan produk-produk baru yang memiliki daya saing ekspor tapi sekaligus mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu. Bebas boleh tapi nggak usah jadi pergaulan bebas gitu. Jangan terlalu bebas begitu. Waspada harus. Kalau seperti rupiah sekarang ya, rupiah kita waspada harus, tapi kita juga harus itu. Gitu. Artinya tidak memanfaatkan dengan kondisi yang sedang melemah. Nah, ini faktor fundamental, dan ketegasan hukum, tidak sanksi tapi hukuman yang jelas bagi importir ilegal. Karena itu dinamika masyarakat kita memang suka barang-barang itu yang terkadang tidak terkontrol ya,
border dan post border dan sebagainya, ini harus jelas, transparan, tegas, dan memang dibuktikan. Ya, pengawasan penindakannya konsisten. Dengan jelas. Baik, saya ke Pak David. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Proyeksi Anda terkait nilai tukar rupiah sampai akhir tahun berapa? Kemudian apakah target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan situasi yang seperti ini? Perfect storm katanya, nggak cuma internal tapi juga eksternal. Apalagi kita nggak tahu loh, tiba-tiba ada geopolitik yang memanas di timur begitu. Silakan, Pak David. Ya, saya kembali tekankan bahwa wild card-nya itu adalah harga minyak sebenarnya. Dan harga minyak kita harus melihat bagaimana perkembangan politik di Timur Tengah. Jadi kalau misalnya harga minyak ini kecenderungan naik, saya masih melihat US dollar itu akan menguat. Dan senjata dari Fed itu untuk menurunkan harga tidak lagi bisa dari SPR karena strategic petroleum reserve mereka sekarang dalam posisi terendah dalam sejarah. Kalau tahun lalu mereka bisa masih melepas ke pasar itu strategic petroleum reserve mereka, tapi sekarang mungkin senjatanya hanya suku bunga ya. Kalau misalnya inflasi naik lagi akibat kenaikan harga minyak, ya kemungkinan suku bunganya masih dipertahankan tinggi atau malah bisa meningkat lebih tinggi lagi. Jadi memang masih sangat dinamis dan saya masih melihat mungkin untuk jangka pendek ini pergerakan masih sekitaran 16.000 ya. 16.000 sampai akhir tahun. Ya mungkin masih bisa ada kemungkinan overshoot ya ke atas. Masih ada kemungkinan overshoot, tapi saya pikir mungkin di posisi resisten ya 16.500 ya resistennya. Kalau proyeksi harga minyak kira-kira berapa? Soalnya ada yang memproyeksikan bahkan bisa mencapai $100 per barrel begitu. Kalau meluas perang di Timur Tengah, perkiraan saya bisa mendekati $200 ya. Karena kita khawatir kalau Iran sampai memblokade Selat Hormuz. Selat Hormuz ini lalu lintas sekitar 30% minyak global. Jadi minyak dari Kuwait, minyak dari Arab Saudi, minyak dari Iran, dari Irak, semua lewat situ 30%. Jadi kalau mereka sampai ada perluasan dalam perang ini, saya pikir memang tadi kembali perfect storm ya. Jadi yang memang harus waspada, perlu ada kebijakan-kebijakan jangka pendek yang kita coba memitigasi hal-hal tersebut, tapi juga menengah panjang jangan dilupakan tadi yang dikatakan oleh Pak Roy ya. Termasuk tadi pemberdayaan UMKM kita kebanyakan nih masih trading dan tradingnya juga barang-barang dari luar. Ini juga harus PR kita bersama nih, bagaimana memecahkannya. Ya, semoga prediksi tadi tidak terjadi. Kalau itu terjadi, saya nggak bisa bayangin begitu. Ini pertanyaan terakhir. Ya, ini pertanyaan terakhir buat Mbak Titis dan Pak Roy. Singkat saja, mungkin ke Pak Roy dulu. Yang terakhir, closing statement, apa yang diharapkan oleh pelaku usaha? Karena tindakan pengusaha ini sangat berpengaruh terhadap uang konsumen ini, Pak. Pasti. Import ilegal harus dengan tegas, tanpa kompromi, ya, dan cintai rupiah karena kita cinta negeri kita. Luar biasa. Mbak Titis? Yang penting masyarakat yang di bawah itu harus tetap dilindungi. Sementara yang tengah, golongan menengah juga harus dipikirkan sebetulnya. Jangan sampai turun kelas. Ya, supaya dan untuk mendorong ekonomi kan masih banyak buffer-buffer yang kemudian harus bisa digunakan pemerintah untuk bisa menolong golongan menengah maupun golongan bawah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Titis, Pak Roy, Pak David telah berdiskusi malam ini. Sebenarnya kalau saya lihat dari hasil diskusi kita ini banyak positifnya, maksudnya masih sangat optimis saya lihatnya. Yang penting kita punya harapan tapi jangan sampai terlena begitu ya. Dan saudara jangan kemana-mana, BizTalk masih akan segera kembali. Perfect storm membuat rupiah terkapar di hadapan dolar Amerika Serikat. Kita tunggu langkah tepat pemerintah agar mampu menopang rupiah tidak jatuh lebih dalam. Saya masih Targan undur diri, sampai jumpa Selasa depan di BizTalk.